Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari Kelompok 8 akan menjelaskan tentang hukum benda. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan. Saya Farah. Saya A2 Putrama Dananjaya. Saya Muhammad Gistano Arifin. Nama saya Pratama Dibuastono. Konsep dasar. Dalam ilmu pengetahuan, benda adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hukum. Dan objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dan yang dapat menjadi pokok hubungan hukum. Karena sesuatu itu dapat dikuasai oleh subjek hukum. Dalam KUH Perdata, pasal 499, kebendaan adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Lalu, definisi hukum benda adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara subjek hukum dengan benda, yaitu segala sesuatu yang dapat menjadi objek hukum, dan hak kebendaan, yaitu kewenangan untuk menguasai benda. Sekarang saya ingin menjelaskan tentang sistem hukum benda. Sistem hukum benda memiliki sistem hukum yang tertutup atau dalam bahasa Belanda disebut juga sebagai dwingenrecht. Yang artinya seseorang tidak dapat mengadakan hak-hak kebendaan yang lain selain yang diatur dalam undang-undang. Berikutnya saya akan menyampaikan macam-macam dari hukum benda. Yang pertama adalah benda yang dapat diganti dan benda yang tidak dapat diganti. Contoh dari benda yang dapat diganti adalah uang, sedangkan contoh dari benda yang tidak dapat diganti adalah seekor kuda. Lalu yang kedua, benda yang dapat diperdagangkan dan benda yang tidak dapat diperdagangkan. Contoh dari benda yang dapat diperdagangkan adalah perabotan rumah, pakaian, atau laptop. Lalu contoh dari barang yang tidak dapat diperdagangkan adalah lapangan atau jalanan umum. Yang ketiga adalah benda yang dapat dibagi dan benda yang tidak dapat dibagi. Contoh dari benda yang dapat dibagi adalah beras, sedangkan benda yang tidak dapat dibagi contohnya adalah seekor ayam. Lalu yang keempat ada benda yang dapat bergerak dan benda yang tidak dapat bergerak. Benda yang dapat bergerak adalah benda-benda yang karena sifatnya atau karena penetapan UU dinyatakan sebagai benda bergerak. Atau bisa dibilang kebendaan yang dapat dipindah atau dipindahkan. Contohnya adalah perabotan rumah. Sedangkan benda yang tidak dapat bergerak adalah benda-benda yang karena sifatnya atau tujuan pemakaiannya ditetapkan oleh UU sebagai benda yang tidak bergerak. Contohnya adalah tanah. Yang terakhir adalah benda terdaftar dan benda yang tidak terdaftar. Benda yang terdaftar adalah benda yang dibuktikan dengan tanda pendaftaran atau sertifikat atas nama pemiliknya. Contohnya adalah kendaraan bermotor, tanah, kapal, hak cipta, hak tanggungan, fidusia, dan telepon. Lalu, benda yang tidak terdaftar adalah benda yang kepemilikannya cukup dengan menguasainya secara nyata. Contohnya adalah perabotan rumah tangga dan komputer. Ciri-ciri hak kebendaan. Poinnya ada 5. Yang pertama adalah hak mutlak, yaitu dapat dipertahankan oleh siapapun juga. Contohnya seperti hak guna bangunan. Yang kedua adalah droit de préférence, yaitu hak yang didahulukan dari hak yang lainnya. Poin yang ketiga adalah droit de suite atau Zaksgevlok. Hak itu terus-menerus mengikuti benda kemanapun benda itu berada. Poin yang keempat adalah Zakelichke Achtie, hak untuk menggugat bila terjadi gangguan terhadap barang tersebut. Contohnya seperti ganti rugi. Poin yang terakhir adalah sistem, yaitu sistem yang terlebih dulu terjadi tingkatnya lebih tinggi daripada yang terjadi kemudian. Selanjutnya, Asas-asas hukum terdiri dari 10, yaitu yang pertama adalah asas hukum pemaksa. Maksud dari asas ini adalah ketentuan-ketentuan mengenai hukum benda tidak dapat disimpangi oleh para pihak. Yang kedua adalah asas dapat dipindahkan. Maksud dari asas ini adalah sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum, hak kebendaan kecuali hak pakai dan hak mendiami dapat dipindah tangankan. Asas individuality, maksud dari asas ini menjadi objek dari hak kebendaan. Segala sesuatu yang menurut hukum dapat ditentukan. Yang keempat adalah asas totalitas. Maksud dari asas totalitas berarti hak kebendaan melekat pada seluruh objeknya, juga terhadap bagian-bagian yang tidak tersendiri.
Dengan demikian, apabila suatu hak kebendaan melebur dengan hak kebendaan lainnya, maka hak kebendaan yang pertama menjadi lenyap. Yang kelima adalah asas tidak dapat dipisahkan. Maksud dari asas ini adalah seorang tidak diperbolehkan untuk memindahkan hanya sebagian dari hak kebendaan yang melekat pada suatu benda. Yang keenam adalah asas prioritas, merupakan asas yang memberikan kedudukan berjenjang antara hak yang satu dengan hak yang lainnya. Yang ketujuh, asas pencampuran atau percampuran. Dalam hukum kebendaan, hak memiliki atas suatu kebendaan yang diberikan hak kebendaan terbatas tidak mungkin menjadi pemegang hak kebendaan tersebut. Yang kedelapan adalah asas perlakuan benda berbeda terhadap benda bergerak dan benda tidak bergerak. Maksudnya adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai pemindahan, pembenahan, bezit, dan verjaring terhadap benda bergerak tidak sama dengan ketentuan-ketentuan terhadap benda tidak bergerak. Yang kesembilan, asas publicitas terhadap penyerahan dan pembanan benda tidak bergerak harus melalui pendaftaran di register umum. Sedangkan untuk benda bergerak cukup dengan penyerahan nyata tanpa melalui pendaftaran di register umum. Yang terakhir, nomor 10, merupakan perjanjian yang bersifat zakelit. Perjanjian yang dilakukan terhadap hak kebendaan adalah perjanjian yang bersifat zakelit, yaitu perjanjian untuk mengadakan hak kebendaan. Sekian dari saya. Terima kasih. Perbedaan hak kebendaan dengan hak perorangan. Secara esensi, hak kebendaan dan hak perorangan tidak memiliki kesamaan sebab sifat, ciri-ciri, dan cara dalam melaksanakan hal tersebut berbeda, yaitu perbedaan antara kedua hak tersebut yang mana tidak dapat disamakan, yaitu pertama, hak kebendaan adalah hak absolut, artinya hak ini dapat dipertahankan terhadap setiap orang, sedangkan hak perorangan bersifat relatif, yang artinya hanya dapat dipertahankan terhadap pihak tertentu. Yang kedua, hak kebendaan jangka waktunya tidak terbatas, sedangkan hak perorangan jangka waktunya terbatas. Yang ketiga, hak kebendaan mempunyai droit de suite, artinya mengikuti bendanya dimanapun benda itu berada. Dalam hal ini, beberapa hak kebendaan di atas suatu benda, maka kekuatan hak itu ditentukan berdasarkan urutan terjadinya. Sedangkan hak perorangan mana lebih dahulu terjadi tidak dipersoalkan, karena sama saja kekuatannya. Yang terakhir atau yang keempat, hak kebendaan memberikan wewenang yang sangat luas kepada pemiliknya. Hak ini dapat dijual, dijaminkan, disewakan, atau dapat dipergunakan sendiri. Sedangkan hak perorangan memberikan wewenang yang terbatas. Pemilik hak perorangan hanya dapat menikmati apa yang menjadi haknya. Hak ini hanya dapat dialihkan dengan persetujuan pemilik. Hal di atas yang dapat menjelaskan ketidaksamaan dari hak kebendaan dan hak perorangan. Hak kebendaan lebih memiliki bentuk yang spesial dibandingkan hak perorangan. Ditambah hak kebendaan ada pada suatu benda tersebut. Sementara hak perorangan terbatas atas subjek hukum atau orang tertentu saja atau terhadap suatu pihak. Cara memperoleh hak kebendaan. Yang pertama melalui pengakuan. Jadi, benda yang tidak diketahui siapa pemiliknya, kemudian didapatkan dan diakui oleh seseorang yang mendapatkannya, maka itu dianggap sebagai pemiliknya. Yang kedua melalui penemuan. Jadi, benda yang semula milik orang lain akan tetapi lepas dari penguasaannya karena misalnya jatuh di perjalanan. Maka barang siapa yang menemukan barang tersebut dan ia tidak mengetahui siapa pemiliknya, maka menjadi pemilik barang yang diketemukannya. Yang ketiga melalui penyerahan. Cara ini yang biasa lazim kita lakukan, yaitu hak kebendaan yang diperoleh melalui penyerahan berdasarkan alas hak tertentu, seperti jual beli, sewa menyewa, hibah, warisan, dan lain-lain. Yang keempat dengan daluarsa. Barang siapa yang menguasai benda bergerak yang dia tidak ketahui benda itu sebelumnya, misal karena menemukannya, hak milik atas benda itu diperoleh setelah lewat waktu 3 tahun sejak orang tersebut menguasai benda yang bersangkutan. Yang terakhir dengan penciptaan. Seseorang yang menciptakan benda baru, baik dari benda yang sudah ada maupun sama sekali baru, dapat memperoleh hak milik atas benda ciptaannya tersebut.